masih melanjutkan nanti ketika pelaksanaan kegiatan sosialisasi, mohon nanti kiranya tidak ikut sertakan saya bersama kita mempelajari tentang apa saja yang berkaitan dengan sosialisasi yang nantinya akan disampaikan kepada kajian tersebut. Merasa sudah lanjutkan kegiatan tahun baru ini tidak akan berubah. Mudah-mudahan saya diberikan kemudahan dan kelancaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jemaah. Yang terhormat Ibu Mariana selaku Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 10 Bunda Barat, yang berbahagia Ibu Fitriawati selaku CGP Angkatan 11 yang akan melaksanakan desiminasi kepada kita pada hari ini, serta Bapak Ibu Mas Guru SD Negeri 10 Bunda Barat yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 10 Bunda Barat yang mana akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Mariana. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk mendengar desiminasi yang budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru kita yaitu Ibu Fitriawati. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan, apa yang dia paparkan pada hari ini dapatlah menjadi sebagai pelajaran atau ilmu untuk kita yang mendengarkannya. Untuk itu saya tidak memperpanjang waktu. Saya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mariana yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya 60 menit ke depan kita akan mendengarkan Ibu Fitriawati CGP Angkatan 11 menyampaikan atau memaparkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Fitriawati dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan Bapak Ibu Guru Majelis Guru. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif untuk di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya langsung aja. Sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, saya akan memutarkan video. Bisa kita sama-sama melihat video yang saya tampilkan. Nanti Bapak Ibu akan saya minta menjelaskan apa tentang video itu. Maksudnya terkaitan dengan budaya positif itu tadi ya.
Baik, Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat dari video yang saya paparkan tadi? Ada yang mau menjawabnya? Baik, Pak Tommy, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Fitriawati, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia, sukses dunia akhirat. Amin. Dari yang disampaikan, dari yang cuplikan video tadi, saya secara pribadi bisa menanggapi dari cuplikan apapun permasalahan yang dihadapi oleh hewan tadi. Artinya mereka tidak panik, tidak gugup, tetap berpikiran positif. Terus pentingnya kolaborasi dalam menghadapi sesuatu, itu yang saya lihat tadi. Dengan adanya kolaborasi, permasalahan bisa diselesaikan. Artinya Bapak Ibu, kalau saya kembalikan ke sekolah, apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita alami, kalau kita bergerak sama-sama, insya Allah tantangan itu bisa kita atasi. Itu yang saya lihat tadi Bu dari video dan dari judul kegiatan hari ini, yaitu budaya positif. Artinya adanya sebuah kolaborasi dalam membangun sebuah komunitas atau dalam mencapai sesuatu. Itu poin penting yang saya dapat tadi Bu. Kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Jawabannya. Selanjutnya masih ada yang mau menanggapi tentang video tersebut? Masih ada Bapak Ibu Guru? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Berarti benar tadi video tersebut, di mana benar kata Pak Tommy tadi, kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Seperti kita di sekolah, segala sesuatu yang baik kita harus kompak untuk meningkatkan hasil belajar anak kita dan kemampuan murid kita ya. Apapun langkah yang dilakukan guru-guru atau Bapak Ibu guru semuanya, yang paling penting itu tujuan capaian anak kita, yaitu sesuai yang ingin dicapainya ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang yang berpusat kepada murid, seperti itu. Baik Bapak Ibu guru, setelah melihat video itu, kita lanjut ke budaya positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif. Budaya positif itu di sekolah ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bahwa setiap sekolah itu mau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma yaitu perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol.
kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol guru dalam menghadapi murid ini akan kita pelajari melalui teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Salah satunya adalah kontrol guru dalam menghadapi murid ini ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid, ya Bapak Ibu, untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Jadi bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ini dia, stimulus respon lawan teori kontrol pada pandangan tentang dunia ya. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi teori kontrol, kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Tetapi teori kontrol, model berpikir menang kalah. Selanjutnya, dari budaya positif itu tadi ada disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward atau ancaman dan hukuman. Jadi, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, budaya positif itu juga ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi yang perlu kita ketahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus kebutuhan dasar manusia ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima
menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, ada penguasaan. Penguasaan ini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, seperti bermain, humor, antusias, tertawa. Setelah kebutuhan dasar manusia, budaya positif ini juga ada motivasi perilaku manusia. Ini dia. Ada motivasi dari ekstrinsik dan intrinsik. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu motivasi ekstrinsik. Terus untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah ini dia. Sepertinya Bapak Ibu, anak-anak kita ini banyak yang ekstrinsik dan ada juga yang intrinsik. Di sini saya akan menjelaskan intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti itu. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Setelah saya memotivasi perilaku manusia ini, kira-kira anak kita banyaknya yang gimana ya Bapak Ibu? Motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Ya, ada? Ya. Mengapa Ibu mengatakan bahwa anak kita banyak ke motivasi intrinsik? Karena dia melakukan segala sesuatunya dapat dorongan dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Oh, ya, itulah sepertinya kebanyakan kita memang melakukan motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk tadi yang dikatakan Bu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari dorongan orang lain. Nah, jadi mulai sekarang mungkin perlahan-lahan kita bisa menerapkan anak kita ke motivasi intrinsik, di mana anak tersebut itu membuat segala sesuatu dari yang dia yakini, terdorong dari dalam diri dia sendiri, seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol tadi yang saya sebutkan. Penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini memiliki konsekuensi dan hasil akhir yang berbeda. Posisi kontrol yang memberikan hasil terbaik yaitu menguatkan karakter murid dan murid dapat mengevaluasi diri bagaimana agar dirinya menjadi lebih baik. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini saya kasih contoh, seorang siswa tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di posisi kontrol sebagai penghukum, anak yang tidak memakai atribut itu diberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan posisi kontrol yang pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu guru boleh memberikan kata seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru, seperti itu. Selanjutnya, ini ada contoh posisi kontrol itu sebagai teman. Jadi siswa yang tidak memakai atribut tadi boleh kita bicara seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini.
Karena ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu contoh posisi kontrol sebagai teman. Sekarang posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Selanjutnya ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Bapak Ibu guru boleh berbicara kepada anak yang tidak lengkap atributnya tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini yang paling baik kita lakukan di sekolah, yaitu posisi yang manajer. Karena ini bisa membuat anak itu tahu memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran sendiri. Masalah 5 posisi kontrol ini, ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Di sini kan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah kita sebagai seorang guru boleh memberi hukuman kepada peserta didik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Zaina atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, apakah ada rekan-rekan yang mau menjawab setelah mendengar penjelasan dari saya tadi? Ada Bapak Ibu guru yang mau menjawab? Ya ini Pak Bobi yang mau menjawab. Tadi pertanyaannya, apakah boleh seorang guru menghukum anak, menghukum murid, seperti itu Pak Bobi? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Ini penting. 5 posisi kontrol ini penting, harus kita ketahui Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, dari 5 posisi ini mana yang harus kita yang harus kita jiwai gitu, posisi kita di mana, ini yang disampaikan Bu. Kalau kita masih menggunakan sebagai penghukum, apakah dampaknya itu akan baik ke murid? Kan itu artinya. Apakah kita memberi hukuman ke murid, apakah murid itu akan jerah atau mereka sakit hati atau dendam? Kan kita nggak tahu. Mungkin itu bisa saja terjadi. Setelah kita menghukum, si anak itu pasti akan dendam, saya dihormati, atau mereka merasa dipermalukan gitu di depan orang ramai, mereka dihukum hormat bendera. Nah, disinilah peran kita sebagai guru. Apakah sebagai hukuman itu pantas kita berikan ke anak? Apakah mereka merasa dipermalukan apa tidak? Itu kita harus menjiwai itu. Guru ini ibarat harus paham, harus ahli, harus melihat gitu konsekuensinya. Apakah si anak itu nanti akan melakukan lagi atau mereka malah mengulangnya lagi. Nah, di sini ada 5 posisi. Kalau saya secara pribadi, posisi kita sebagai penghukum terhadap murid itu tidak dibenarkan lagi. Itu menurut saya, karena si anak pasti akan merasa gimana. Apalagi kita menghukumnya itu di tengah-tengah posisi pembelajaran, posisinya di tengah situasi sekolah. Mereka akan dilihat teman-temannya. Mereka pasti akan diejek. Setelah diejek, apa dampak yang akan terjadi, itu harus kita pertimbangkan dan kita perhatikan. Apakah hukuman yang kita berikan itu membuat dia jerah apa tidak, itu perlu kita perhatikan. Karena saya pribadi itu posisi kita sebagai penghukum itu tidak dibenarkan lagi. Kita harus mencari konsekuensi yang mana membuat anak itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, terima kasih Bu. Itu dari saya.
Baik, terima kasih kepada Pak Tommy atas jawabannya. Masih ada lagi yang mau menanggapi? Baik, Ibu Wiwi yang mau menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Fitriawati. Sebenarnya saya ingin menambahkan saja dan saya sangat sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Tommy Jabaris tadi. Atas pertanyaan Bu Ina, apakah kita sebagai guru sekarang itu boleh menghukum anak? Nah, tadi kan sudah saya lihat penjelasan dari Ibu Fitriawati mengenai 5 posisi kontrol guru. Di situ kita ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kita ada sebagai teman, kita ada sebagai manajer, dan kita ada sebagai satu lagi pemantau. Nah, sebagai guru kita tentu tahu apa yang terbaik untuk anak didik kita. Nah, kita lihat dari 5 posisi kontrol ini, mana posisi kontrol yang membuat anak menjadi lebih baik, mana posisi kontrol yang sangat sedikit konsekuensinya, mana posisi kontrol yang memang tidak ada risikonya. Nah, di situ saya rasa benar seperti kata Pak Tommy, penghukum itu mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, guru sebagai penghukum. Nah, saya rasa untuk saat ini kita sebagai guru pilihlah kita yang mau menempatkan diri kita ini sebagai posisi kontrol guru yang mana yang lebih baik untuk anak ke depannya. Kita yang tahu sendiri. Apakah kita ingin menjadi penghukum dengan segala konsekuensi akan mempermalukan anak, akan membuat anak menjadi dendam, akan membuat anak menjadi merasa bersalah kalau kita membuat mereka jadi merasa bersalah. Nah, rasa saya untuk saat ini saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Tommy. Guru itu kalau bisa kita tidak lagi jadi sebagai kontrol guru, sebagai penghukum. Kita harus menjadi posisi manajer yang memberikan keluasan kepada anak untuk berdiskusi dalam memecahkan permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan membimbing anak, menuntun anak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Demikian, terima kasih. Baik Bu, bisa saja ya Bu. Terima kasih kepada Bu Wiwi. Jadi tadi pertanyaan dari teman kita Bu Zaina sudah terjawab sudah. Apakah boleh posisi kontrolnya sebagai penghukum? Itu tidak boleh ya Bu Ina. Kasihan untuk muridnya. Mungkin dia merasa dia tidak dihargai seperti itu, karena setiap murid itu pengen dihargai. Jadi posisi yang seharusnya ya Bapak Ibu, kita sebagai manajer yang mana tadi dia mengetahui masalahnya sendiri dan dia menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya masalah posisi kontrol ini? Baik, Pak Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bu Pit, pada kesempatan ini izinkan saya bertanya ya terkait dari 5 posisi kontrol. Nah, tadi ada posisi sebagai penghukum sampai posisi manajer. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu tentang posisi manajer. Di mana posisi manajer ini kira-kira anak itu yang memperbaiki kesalahannya, ya kan? Dia mencari solusinya tersendiri. Nah, jadi kalau untuk kelas 1 ini macam mana, Bu? Ya, sedangkan kalau kita panggil aja kan, kadang anak itu langsung nangis, ya kan? Apalagi kita nak tanya solusi. Nah, jadi kira-kira bagaimana, Bu, untuk kelas 1? Karena saya ngajar kelas 1, Bu. Ya. Saya rasa ini aja, Bu. Terima kasih. Ya, kasih atas untuk Pak Hendra. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendra. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, dari rekan-rekan adakah yang mau menjawabnya terlebih dahulu? Baik, dari Pak Kepala Sekolahnya langsung mau bertanya. Mau menjawab.
kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Hendra tentang bagaimana kontrol hukuman kepada peserta didik. Karena Pak Hendra pada saat ini mengajar di kelas 1. Untuk memberikan suatu hukuman, tentunya kita sebagai seorang guru dalam hal ini yang pada inti awalnya kita harus mengetahui apa penyebab dari suatu tindakan yang terjadi yang dialami oleh peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang dihadapi oleh peserta didik, agar nantinya tindakan yang kita berikan kepada peserta didik itu bukan menjadi suatu hukuman, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru itu menjadi manajer bagi peserta didik. Khususnya di kelas 1 memang perlu penjiwaan yang sangat mendalam untuk mengenali berbagai macam karakter peserta didik. Dalam hal ini terkadang ketika kita belum memberikan suatu penjelasan kepada peserta didik tersebut, terkadang peserta didik menangis. Dia merasa seolah-olah dia bersalah. Padahal kita ingin memberikan suatu tindakan yang mana memberikan suatu penguatan kepada peserta didik tersebut bahwa tindakan-tindakan yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena peserta didik di kelas 1 itu adalah tahap awal untuk proses pengembangan karakter dirinya secara berkelanjutan. Maka dari itu menjadi guru kelas 1 itu memang banyak tantangan yang dihadapi dalam menindaklanjuti tentang pemberian suatu tindakan hukuman. Dalam hal ini itu menurut pandangan saya untuk memberikan suatu tindakan kepada peserta didik di kelas 1, karena memang di kelas 1 itu memang tantangan yang sangat berat. Saya rasa itu saja Bu Bukit yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada teman-teman yang lain ingin memberikan penjelasan, ya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Kepala Sekolah tadi, bahwa posisi kelas 1 itu ini ya sangat rentan mungkin ya. Kenapa? Karena dia belum terlalu memahami mana kita marah atau gimana. Kita menghukum aja dengan posisi manajer aja mungkin dia belum bisa memahami, apalagi dengan penghukum. Tadi Pak Hendra mengatakan bagaimana di posisi manajer kalau kelas 1 ini dikasih tahu aja mau bertanya dia nangis gitu kan. Jadi benar kata Pak Raja tadi, kita harus melewati pendekatan-pendekatan dulu, memberi kepercayaan dulu kepada anak tersebut agar mereka siap dengan pertanyaan, dengan kesalahan yang dibuat mereka. Seperti itu Pak Hendra. Apakah bisa dimengerti Pak Hendra? Baik Bapak Ibu, jadi kita sebagai seorang guru ini posisi yang paling baik yang kita gunakan itu sebaiknya itu posisi sebagai manajer ya. Mungkin dengan penjelasan dan pertanyaan tadi semoga Bapak Ibu bisa memahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan budaya positif tentang keyakinan kelas. Ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif.
sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam kelas itu kita harus pertama-tama kita harus membuat kesepakatan kelas. Mengapa kita perlu membuat kesepakatan kelas? Agar kita warga di dalam kelas itu nyaman di dalam kelas itu. Kesepakatan itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang positif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan itu, kalimat positifnya ada tidak yang tahu Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan kelas, ya seperti itu. Terus kalimatnya tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena biar kita mudah diingat, ya benar sekali. Terus dalam membuat kesepakatan kelas ini bukan hanya guru atau murid saja, tetapi antara murid dan guru. Membuat kesepakatan kelas ini semua warga sekolah harus terlibat. Semua warga kelas harus terlibat. Nyamannya seperti apa? Setelah mendapatkan kesepakatan kelas, maka kita akan menemukan keyakinan kelas. Itu tadi mendapat nilai-nilai universal di dalam diri anak tersebut. Contoh, menjaga kebersihan sekolah kelas itu, nilai universal apa yang kita dapat di diri kita itu, di diri anak itu, yaitu tentang nilai kedisiplinan, ya. Jadi semua warga kelas harus menjalankan keyakinan kelas dengan tanpa ada paksaan orang lain, dengan kesadaran diri sendiri. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang belum dipahami? Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya tentang pembentukan keyakinan kelas ini? Baik, Bu Ee. Pertanyaan saya tadi apa, keyakinan kelas ya? Sebenarnya saya masih rancu. Ini bahasa keyakinan kelas bahasa terbaru atau apa namanya, kesepakatan atau bagaimana gitu? Memang bahasanya harus keyakinan kelas atau bagaimana? Baik Bu Ee, ada yang mau menjawabnya dari teman-teman setelah penjelasan saya tadi? Ada? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Fitriawanti kepada saya. Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Everida. Apakah keyakinan kelas ini adalah bahasa yang baru? Karena kita selama ini tahunya kesepakatan kelas, tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah, sekarang kita memang baru ada menemukan namanya keyakinan kelas. Nah, sebelumnya tadi sudah ada dikatakan bahwa kenapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini diambil dari kesepakatan kelas. Sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas itu untuk membuat hal-hal atau peraturan-peraturan apa yang ada di kelas kita. Contoh kesepakatan kelas yang telah disebutkan oleh Ibu Fitriawanti tadi,
tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, dari kalimat tersebut ada kalimat yang bernada positif. Dari kata tidak boleh kita jadikan nilai yang lebih pernyataan yang lebih positif, yaitu menjaga kebersihan. Jadi intinya di sini kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam kelas tersebut yang perlu diyakini oleh peserta didik. Jadi mereka tidak hanya terikat dalam sebuah peraturan, karena kalau kita buat peraturan atau kesepakatan kelas, di situ anak-anak merasa seperti terikat oleh suatu konsekuensi atau hukuman. Jadi kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu dia mengikat kepada anak, jadi sehingga anak melakukan sesuatu itu karena dia takut akan peraturan. Nah, untuk keyakinan kelas ini dia diminta kepada peserta didik itu untuk meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu memang ada dalam diri mereka. Kenapa kita harus menjaga kebersihan kelas? Karena anak-anak itu tahu nilai dari kebersihan atau nilai disiplin, nilai taat, patuh itu memang harus ada dalam diri mereka. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu itu karena terpaksa, tapi karena mereka memang yakin bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas itu memang mereka telah lakukan atas dorongan hati dan dorongan intrinsik, motivasi intrinsik mereka sendiri. Jadi itu nilai-nilai keyakinan kelas ini disepakati dari nilai prinsip kesepakatan kelas. Jadi begitu menurut saya, Bu Fitriawati. Semoga mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Wiwi. Apakah ada yang mau menambahkan? Ada? Ada? Baik, sudah cukup. Benar dikatakan Bu Wiwi. Kenapa? Apakah ini kata baru? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini didapatkan dari kesepakatan kelas atau aturan kelas, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikannya, seperti yang disampaikan Bu Wiwi tadi, nilai disiplin, terus tanggung jawab, kesopanan, seperti itu ya, Ibu ya. Terus ini kalau keyakinan kelas ini, anak-anak itu sadar apa yang akan dilakukannya tanpa paksaan dari orang luar, seperti itu. Bisa dimengerti, Bu Eterida? Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan budaya positif selanjutnya, yaitu segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak, Bapak Ibu, jika melakukan kesalahan itu adalah awal dari proses pembelajaran mereka juga. Ya Bapak Ibu, dari sinilah mengapa ada segitiga restitusi, kita bisa menstabilkan identitas. Contoh, Bapak Ibu guru boleh memberikan perkataan seperti ini: berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Jadi anak-anak kita yang melakukan kesalahan jangan langsung kita hukum, ya Bapak Ibu. Kita bisa menstabilkan dulu agar mereka mau ke tahap selanjutnya, menyelesaikan masalah. Yang pertama itu, apabila kita berkata berbuat salah itu wajar, nak, tidak ada manusia yang sempurna. Dari situ akan merespon anak tersebut, memberi kepercayaan kepada
kepada diri mereka, ingin mengungkapkan kata-kata mengapa mereka melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, setelah menstabilkan, ada namanya validasi tindakan yang salah. Setelah yang awal kita lakukan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Cara memvalidasi tindakan ini, Bapak Ibu guru boleh bertanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena setelah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, Bapak Ibu guru, anak didik kita atau anak murid kita itu melakukan kesalahan pasti punya alasan. Contoh, mengapa mereka contohnya seorang murid yang datang terlambat. Kenapa dia datang terlambat? Pasti dia punya alasan. Contoh, bangunnya kesiangan karena malamnya bermain HP, seperti itu. Jadi kita harus mendengar dan kita harus juga memancing dengan pertanyaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan, sehingga anak tersebut menjawabnya. Apabila di tahap validasi tindakan yang salah ini sudah ditemukan, baru kita bisa lanjut ke menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Jadi menanyakan keyakinannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan ini berhubungan dengan keyakinan kelas tadi, ya, yang telah kita sepakati tadi, Bapak Ibu, bahwa apabila tadi datang terlambat, keyakinan kelas apa yang kita pakai? Atau siswa itu telah melanggar keyakinan kelas seperti apa? Berarti disiplin. Anak-anak tersebut sudah melanggar nilai kedisiplinan. Itu bukan kita yang menentukan, Bapak Ibu, tetapi mereka, ya, siswa tersebut yang menentukan. Dengan menanyakan keyakinan, dia akan bertanya, dia akan menjawab. Apa? Guru akan bertanya, apa keyakinan kelas kita, Nak? Pasti dia akan menjawab, keyakinan kelas kita yaitu datang tidak boleh terlambat. Terus kita akan menanyakan solusinya. Bagaimana besok dia tidak mengulangi hal tersebut? Tentunya kita menanyakan hal tersebut dan dari dialah yang menjawab, ya Bapak Ibu. Nah, itulah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Dari yang saya paparkan ini, segitiga restitusi, apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Slide sebelumnya. Sebelum. Lagi. Ini Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini sesuatu hal yang harus kita dalami lah. Kita tidak boleh munafik juga. Kadang kita suka mencas anak. Ketika anak itu salah, kita sudah langsung aja ngambil tindakan sendiri. Pikiran kita tuh sudah dipengaruhi. Ketika anak itu salah, ya mereka salah tanpa kita koreksi. Kenapa mereka melakukan itu? Apa yang terjadi sebenarnya sama mereka, kita kan nggak tahu. Ketika si anak itu melakukan kesalahan, dalam pikiran kita ya dia salah gitu. Kita langsung menghukum tanpa kita melakukan tahapan yang itu. Ini Bapak Ibu, saya belum belajar juga nih tahapan segitiga restitusi. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita langsung saja ngambil tindakan sendiri tanpa kita mengetahui
kenapa mereka melakukan itu, apa sebenarnya yang terjadi. Terus kita tanpa mengembalikan ke mereka, menurut mereka itu melakukan kesalahan itu kenapa, menurut mereka itu salah apa tidak, tanpa kita melakukan menstabilkan gitu, tanpa menanyakan ke mereka apakah mereka yang melakukan mereka ini salah apa tidak, itu tidak pernah kita lakukan. Inilah dengan adanya diseminasi ini menjadi sesuatu hal yang harus Bapak Ibu kita pelajari. Jadi kita sebagai guru, kita bukan hanya mengajar selesai itu tidak, tanpa kita mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa yang mereka inginkan, itu selalu kita abaikan. Dengan adanya diseminasi ini yang Upin sampaikan, ini menurut saya pribadi sesuatu hal yang positif bagi kita, menambah wawasan kita sadar selama ini kita salah. Dengan adanya diseminasi ini, mudah-mudahan kita kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi guru yang dirindukan murid. Jadi ketika kita tak datang itu murid cari, bukan ketika kita tak datang murid tepuk tangan. Nah, itu mudah-mudahan kita menjadi guru yang dirindukan. Kita sepakat Bapak Ibu ya, kita akan menjadi guru yang dirindukan murid. Oke Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Boleh kita kasih aplaus dulu sama. Baik, benar yang dikatakan Pak Tommy. Kita sebagai guru jangan memvonis anak itu salah. Jadi kita harus meneliti dulu. Jadi sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada kita dengan lewat pembelajaran CGP ini, kita sudah tahu segitiga restitusi. Saya berharap semoga sekolah kita nanti akan menerapkan dengan segitiga restitusi. Meskipun belum berjalan dengan baik, perlahan-lahan kita bersama-sama akan mencoba. Semoga anak didik kita kedepannya lebih mandiri lagi dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya juga pernah membuat video, yaitu praktek singkat tentang segitiga restitusi. Boleh kita saksikan bersama-sama videonya. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat bersama-sama tentang penayangan praktek segitiga restitusi saya di sekolah. Kameramen siap. Tiara, kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil ke sini? Setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang ke rumah. Kamu pasti juga punya alasan kenapa kamu datang kesiangan. Kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati atau tidak? Kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya apa yang akan Tiara lakukan agar Tiara tidak terlambat lagi? Jadi kita harus gimana dan telah kita sepakati ya. Jadi kakak berdoa. Terima kasih kakak. Semoga berkenan kakak akan Silvio, kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Bu. Ya,
Di sekolah pasti pernah berbuat salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi beliau ini pasti punya alasan kenapa beliau tidak pernah ikut kelas. Apa alasannya beliau? Kalau saya ingin bermain dengan teman-teman, kalau main dengan teman-teman kan bisa setelah tiket video. Tapi kira-kira beliau ini sudah melanggar kesepakatan kelas kita atau tidak? Jadi melanggar saya harus bekerja sama dengan tim yang lain untuk mengikuti kelas. Iya, masalahnya beliau melaksanakan apa yang telah disepakati, yang telah dibuat bersama-sama tentang kegiatan kelas. Jadi agar ini tidak terulang kembali, apa yang akan kita lakukan? Saya minta maaf kalau saya berjanji tidak akan kemarin untuk kelas lagi, dan saya akan menghormati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih beliau. Assalamualaikum, nama saya Rio. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu guru agar dapat menghormati dan bekerja sama bersama teman. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itulah tadi praktek segitiga yang saya lakukan di sekolah kita bersama Ananda, Tiara, dan Filio, yang mana Ananda tersebut sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu yang satunya datangnya terlambat, Filionya, yang keduanya tadi Filio itu tidak mau pikir kelas. Nah, di video saya tadi itu telah dijelaskan tentang tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Sampai di sini Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya dari awal kita tadi? Mana tahu ya, yang awal kita tadi itu Bapak Ibu belum sempat bertanya. Sekarang sebelum penutup, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang belum paham. Boleh bertanya sekarang. Baik, Pak Asrul. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu CGP yang kami hormati. Gini Bu, masalah materi yang awal tadi itu ada materi yang Ibu sampaikan, materi tentang kebutuhan anak. Nah, di sini di kelas ada contoh anak yang sering membuat masalah. Yang contohnya seperti anak menulis itu tidak tetap, duduknya tidak ini tetap, dia berjalan-jalan ke sana dan ke sini. Dari paparan Ibu tadi, kebutuhan apa yang dibutuhkan anak tersebut dan bagaimana solusinya? Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Asrul atas pertanyaannya. Berarti kita mundur lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, apakah ada yang mau menanggapi? Baik, jika tidak, saya akan menjawab langsung. Tadi Pak Asrul sudah bertanya bahwa murid kita ini saat menulis dia tidak tetap ya, suka melihat ke kanan dan ke kiri. Terus kebutuhan dasar manusia yang mana yang ia butuhkan? Setelah tadi saya sudah menjelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi pertanyaan Pak Asrul ini cenderungnya di mana, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa? Dikasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin, anak itu terkadang di dalam kelas itu dia pengen
gurunya memperhatikannya seperti itu. Terus dia pengen gurunya itu menyapanya. Terkadang kita di dalam kelas saking kan fokus memberi materi sehingga kita tidak tahu apa yang dilakukan murid kita di belakang. Terkadang dia juga merasa sedih. Kok guru ini nggak ada melihat aku ya? Kok guru ini nggak ada nyapa-nyapa aku ya? Jadi anak itu berulah. Ada melihat ke kanan, ada melihat ke kiri, ya. Jadi dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, dengan menyapanya, mungkin anak ini akan berubah lebih baik. Contoh, yang menulis tadi, melihat ke kiri ke kanan, kita menyemparinya. Kenapa anak ibu? Anak ibu kok nggak nulis? Nanti dia akan menceritakannya. Kadang kalau khusus anak SD ini terkadang dia hanya tersenyum, ya. Nah, disitulah kita memasukkan kasih sayang kita seorang guru, ya. Pun harus kita perhatikan juga ya, apakah dia mau kebebasan. Cocoknya di mana nih Bapak Ibu? Kebebasan atau kasih sayang kalau menurut Bapak Ibu? Permasalahan yang Pak Asrul ungkapkan tadi. Anak butuh kasih sayang, Bu. Iya. Berarti Pak Asrul, anak Bapak tadi, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi semoga dengan penjelasan seperti ini besok-besoknya Pak Asrul bisa mencoba menerapkannya. Ya Pak Asrul, semoga anaknya lebih fokus lagi dalam belajar. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Pas. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya lagi, cukup sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Penutupnya atau kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, yaitu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memproyeksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Cukup sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya selama hampir 1 jam lebih ya Bapak Ibu. Jika ada tersalah kata, saya mohon maaf. Semoga dengan pemaparan saya ini Bapak Ibu guru mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan apabila sekolah kita belum melakukan budaya positif ini, setelah saya memaparkan, bisa berjalan sedikit-sedikit dan akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, setelah melihat diseminasi saya tadi, apa perasaan Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Terima kasih CGP Hebat SD Negeri 10 Kediri Barat. Dalam kegiatan tentang diseminasi budaya positif, banyak hal yang kita pelajari dan dijadikan suatu penguatan, pengalaman untuk kita semuanya, termasuk rekan-rekan Majelis Guru Hebat, bagaimana nantinya dalam menangani peserta didik untuk senantiasa menjalankan etika-etika budaya positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Karena peningkatan untuk budaya positif ini perlu
ditingkatkan bagi peserta didik agar pengembangan karakternya dapat berkelanjutan, layak bagi dirinya sendiri. Kemudian dalam hal ini juga banyak sekali ilmu-ilmu baru yang memang kita pelajari, yang sudah kita ketahui bersama dari penyampaian Bu Widrayawati selaku CGP hebat tentang bagaimana menjadi manajer dalam memberikan penguatan ataupun menyelesaikan masalah terhadap peserta didik. Jadi dalam hal ini penyampaiannya sangat luar biasa dan sangat berkesan, dan teman-teman juga antusias mengikuti kegiatan diseminisasi budaya positif yang Bu Widrayawati sampaikan. Itu menurut refleksi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Raja Zeno. Selanjutnya refleksinya kepada Pak Tommy. Di sini saya mau menanyakan juga Pak Tommy hal yang sama seperti Pak Raja, ilmu apa yang Bapak dapatkan setelah saya mendiseminasikan, terus apa pelajaran untuk kedepannya? Gitu. Oke, terima kasih Bu, izin Pak Kepala Sekolah. Setelah tadi penyampaian yang dilakukan oleh Bu Widrayawati, saya secara pribadi ini hal positif. Semoga guru-guru kita semua di sini, Bapak Ibu ya, kita bisa menerapkan budaya positif ini baik sesama rekan guru dan peserta didik kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Hal ini sangat positif. Saya juga menjadi terbuka pikiran saya setelahnya Bu Pi tadi melakukan diseminasi kepada kami semua. Jadi kami paham alurnya, terutama dalam kegiatan segitiga restitusi. Jadi kami akan menggali lagi kepada anak didik kami dan tidak ada lagi hukuman yang kami lakukan kepada peserta didik ketika anak didik kita melakukan kesalahan. Jadi poin penting di sini yang saya dapatkan yaitu posisi kita sebagai manajer. Itu yang perlu kita pahami. Kita harus menggali terus potensi terhadap peserta didik ini. Secara keseluruhan ini sangat baik Bu Pi dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang bermanfaat dan berdampak baik kepada pendidikan, khususnya di SD kita ini. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy dan Pak Raja atas refleksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Hari ini bertemu dengan Ibu kembali. Sebelumnya, apa kabarmu? Baik. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang kesepakatan kelas kita. Hari ini kita akan mencari kesepakatan kelas kita. Kenapa kita harus ada kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus ada kesepakatan kelas? Biar kita di dalam kelas ini merasa nyaman. Ya. Apa? Iya, biar kelas kita bersih. Apa lagi? Biar kelas kita Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Ibu akan kasih kertas, ya. Setiap orang boleh menulis apa aja yang akan kita buat. Kesepakatan apa yang akan kita buat di kelas kita ini. Siap? Siap. Ibu kasih ya. Boleh dibantu temannya dikasih belakang, ya. Di belakang. Ya. Raju. Boleh kalian menulisnya apa-apa aja kesepakatan kelas kita. Iya. Sini aku. Ya. Hebat ya.
di dalam kelas ini nyaman dalam belajar, dalam hal kebersihan, ya, tata tertib. Ibu kasih waktunya 3 menit, cukup 3 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Tulis aja bang, apa yang abang mau tulis, nggak ada yang salah. Semuanya yang kalian tulis itu benar, ya. Baik, sudah siap anak ibu semuanya? Siap. Kalau sudah, boleh ditempelkan di depan. Ya. Kementerian ya. Ya. Baik, banyak ya kesepakatan kelas yang akan kita bahas. Baik, terima kasih anak ibu. Kita akan bahas satu persatu. Jika ada yang sama, kita satukan ya. Di sini ada yang bilangnya tidak boleh bising saat guru menjelaskan, tidak boleh keluar baju sekolah, tidak boleh pacaran. Harus datang tepat waktu, harus pikir kelas, harus menjaga ketertiban kelas. Baik, pakai ini dulu ya. Baca lagi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini sama ya, tidak boleh makan di kelas. Jadi ini, perhatikan ibu. Ini adalah keyakinan kelas yang akan kita bentuk. Ya. Kita harus menggunakan kata-kata yang lebih positif. Sekarang kata-kata positifnya
Iya, pintar abang. Angkat tangannya abang. Apa? Iya, benar. Nilai kebajikan bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena kita harus menjaga kebersihan kita. Kita harus menyadari bahwa menjaga kelas itu adalah tanggung jawab kita sendiri atau semuanya? Semuanya. Iya, semuanya. Di sini juga tidak boleh datang terlambat, ya. Jadi kata-kata positifnya yang benarnya apa? Saling menghargai waktu. Jadi apa kata-kata yang tepatnya? Datanglah. Iya, datanglah waktu. Ini ada nilai kebajikannya apa ya? Ada yang tahu? Nilai-nilai apa yang penting? Iya, pintar. Nilai apa, sayang? Disiplin. Iya, nilai disiplin. Baik, anak ibu semuanya, dari kata-kata itu yang telah kalian buat kesepakatan kelas, maka kita akan menuliskan tentang keyakinan kelas. Mau ditulis di papan tulis atau dibuat poster? Kenapa harus dibuat poster? Iya, benar. Kenapa kita harus membuat poster? Agar setiap hari kita bisa melihat dan membacanya, sehingga kita tidak melanggar lagi tentang keyakinan kelas yang telah kalian buat, ya. Boleh seperti itu. Baik, hanya itu udah dapat ini keyakinan kelas kita dan akan kita buat di poster. Baik, anak-anak ibu semuanya, kesepakatan kelas kita sudah sama-sama kita buat. Semoga kesepakatan ini akan menjadi keyakinan kelas kita dan tidak ada lagi yang melanggar keyakinan kelas kita. Cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa menjalani kesepakatan kelas kita ini, ya, dan bisa diterapkan dan bisa memotivasi diri anak-anak sendiri, ya. Sekian, terima kasih.